Halo, Assalamualaikum. Semangat pagi semuanya. Bertemu kembali di Indahnya Berbagi yang akan tayang setiap pagi di Selasa Ceria bersama wanita perempuan-perempuan hebat yang memberi manfaat untuk umat. Channel ini kami dedikasikan untuk perempuan-perempuan Indonesia dalam wadah komunitas Sahabat Cahaya. Jika Anda juga ingin bergabung, caranya mudah. Silahkan klik bit.ly/daftar Sahabat Cahaya. Isi data diri Anda dan kita harus kompak ya, siap saling mengoptimasi. Bagi Anda yang ingin sharing, berbagi skill, pengalaman, resep masakan, merawat tanaman, dan apapun itu, silakan menghubungi admin di 0811 11 12 11 73. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya ditemani seorang perempuan hebat nih, seorang perawat. Nah, profesinya perawat di mana nih, Bu Desi? Boleh diperkenalkan dulu nih dirinya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi. Panggilannya, nama panjangnya Desi Dini Hayati. Saya bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi. Oh, di Rumah Sakit Islam Jakarta? Iya. Oke. Nah, boleh nih diceritakan nih Bu, bagaimana nih suka duka menjadi seorang perawat nih, profesi yang mulia ini. Sebagai seorang perawat, alhamdulillah Allah sudah memberikan karunia-Nya kepada saya. Sudah ditakdirkan saya menjadi seorang perawat. Sebenarnya itu adalah cita-cita dari waktu kecil ya Bu Sam. Suaranya hilang timbul Bu, agak digedein dikit. Oh ya. Agak dekat dikit ya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sebagai seorang perawat itu dari dulu saya sudah cita-citanya dari waktu kecil. Berarti memang hobi ya, memang cita-cita dari kecil nih tercapai. Sebenarnya ada dua itu waktu kecil. Apa nih satu lagi? Waktu itu saya sebenarnya ingin menjadi poluan. Wow, mantap, keren. Jadi poluan, kemudian seiring waktu dengan berawal dari nenek saya dirawat di rumah sakit, kemudian saya merawatnya, dan waktu itu juga nungguin masih di rumah sakit. Nah, dari situlah saya terkesan dengan tugasnya sebagai perawat. Ternyata mulia sekali dan luhur sekali, karena emang saya ingin membantu orang lain. Saya senang sekali bisa membantu orang lain, keluarga, orang tua. Setelah itu alhamdulillah sudah memberikan ini ya, sudah memberikan rahmatnya, hidayahnya, karunia kepada saya, sehingga saya menjadi sebagai seorang perawat. Oke, sebagai seorang nakes, tenaga kesehatan nih Bu, ya. Bu Desi pernah nggak merasa ada gitu suka dukanya, jatuh bangunnya, atau ada saat suatu ketika Ibu, aduh jenuh nih, atau wah saya tetap semangat nih gitu. Gimana nih suka dukanya? Coba dong tolong ceritakan, berbagi nih dengan sahabat cahaya lainnya. Ya, banyak yang suka dukanya, pasti kalau kita di tempat pekerjaan pasti ada suka dukanya ya. Sukanya adalah waktu itu saya emang sebagai waktu pertama kali bekerja sebagai, waktu itu pendidikan saya masih SPK. Berarti SPK itu Bu sederajat SMA ya Bu? Ya, tahun 94. Bu, suaranya hilang, agak deket dikit Bu, suaranya hilang timbul. Nah, begitu. Itu baru dengar, mantap. Setelah SPK, saya langsung bekerja di rumah sakit. Dan teman-teman saya ada langsung bekerja, dan ada juga yang meneruskan dengan sekolah bidan. Nah, kalau saya langsung lulus, langsung lama kerja. Alhamdulillah waktu itu masih ada banyak yang persaingannya ya, jadi harus diterima kerja di sana tahun 94 Oktober.
Nah, di situ masih pegawai, belum pegawai tetap. Setelah pegawai tetap tahun 1995 diangkat sebagai pegawai tetap. Nah, Berarti setelah itu, setahun saja ya Bu? Setahun Ibu langsung diangkat sebagai ASN karena kan gitu? waktu masih belum ini ya, belum banyak persaingan kerja ya. Jadi langsung banyak kerja, langsung S65. Kemudian menikah itu tahun 1998. Oke, 98. Berarti 4 tahun nih jomblo. 4 tahun menikmati masa-masa indah sambil kerja gitu ya Bu ya? Iya, menikah 98, terus masih 99 lahir anak pertama. Setelah itu saya di tempat kerja itu kan masih D1 ya, D3. Karena perubahan zaman dan harus D3. Nah, saya teman-teman itu harus dari rumah sakit disekolahkan D3 dari rumah sakit selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun, kemudian selama 3 tahun lulus tahun 95, itu D3 Akademi Perawatan. Berarti AMK itu Bu ahli media kesehatan? Media keperawatan. Oh, ya, keperawatan. Nah, tahun 97? 95, kan 94 ya 97. Berarti pas 3 tahun ya? Nah, waktu 97 ya. Jadi saya itu langsung, jadi waktu itu kuliah juga sambil kerja Bu. Ya, sambilan ya, tetap. Dari Berarti pagi, sambil ngurus anak, sambil ya, kuliah, betul. sambil bekerja. Wah, namanya perempuan ini multi talenta, multitasking. Semua bisa dikerjain. Pernah nggak Bu merasakan misalnya dari dulu ya lihat darah terus gemetar gitu kan? Tapi kalau perawat nggak mungkin ya, lihat darah itu biasa aja ya? Ya kalau saya emang sudah biasa dari awal praktek ya, dari sekolah biasa untuk lihat darah gitu, pasien meninggal gitu, karena di sana udah karena sehari-hari ya seperti itu, karena ada pasien yang meninggal. Oh, berarti Ibu pernah nih, misalnya kan lagi pasien lagi sakaratul maut, gimana tuh Ibu? Bagaimana tuh cara menghadapinya tuh? Aduh, coba deh ceritakan nih, berbagi sharing nih dengan sahabat Cahaya yang kadang lihat darah aja juga udah pingsan, ada juga sih yang seperti itu. Nah, ini Ibu menghadapi orang sakit di rumah sakit, tapi Ibu tetap enjoy, Ibu tetap awet muda. Ceritakan nih gimana nih? Coba. Sebelumnya waktu sebelum ini ya, sebelum saya mengenai pasien sakaratul maut, saya sebelumnya itu setelah tahun 1997 kan waktu itu saya di sana itu ada angket pasien ya. Nah, ada angket pasien. Nah, waktu itu alhamdulillah saya mendapatkan angket pasien, mendapatkan perawat terbaik ya. Penilaian terbaik ya. Oke. Dari keramahan dan lain-lainnya. Nah, alhamdulillah setelah itu saya senang sekali, karena emang berarti maksudnya saya tuh emang kita harus melayani dengan hati gitu ya, bisa dengan yang ikhlas gitu. Nah, kemudian setelah itu saya mendapat itu menjalani aktivitas sehari-hari dengan seperti biasa. Nah, kalau untuk menghadapi pasien sakaratul maut, kita hadapi dengan tenang ya, dan juga merasa gini Pak, kalau kita menghadapi pasien sakaratul maut itu seperti kita tuh menghadapi diri kita sendiri gitu. Bagaimana tuh seperti kalau kita di pasien tersebut sedang berarti kita berada dalam posisi dia gitu ya Bu? Ya,
menghadapi sakit, sakaratul maut itu. Terbayang akan nanti hari akhir, terus amalan-amalan kita gitu. Jadi udah untuk pasiennya kita harus kita bimbing ya, kita bimbing, terus kita tenangkan juga sambil bekerja sama dengan keluarga pasien supaya membacakan ayat-ayat Al-Quran dan kalimat-kalimat tahlil gitu, seminar gitu, pendekatan keluarganya ke pasien juga. Terus juga jadi sambil sebenarnya kalau kita mengingat mati itu sebenarnya gampang ya Bu Nur ya. Kita harus berkunjung ke rumah sakit, ke UGD, dan juga berkunjung ke tempat pemakaman. Berarti itu bagian dari mengingat kematian ya. Kita harus sering-sering mengunjungi orang sakit. Nah, kalau Bu Desi kan udah setiap hari nih berinteraksi dengan orang sakit. Udah seperti makanan sehari-hari gitu. Hambatan apa nih yang Ibu rasa dalam diri Ibu yang buat Ibu bisa jenuh? Pernah jenuh nggak nih menghadapi situasi seperti itu? Iya, benar Bu Nusa. Kalau kita bekerja gini, kan kita bekerja secara rutinitas ya, misalnya. Iya. Rutinitas itu kita lakukan gitu ya dari awal kita berangkat dari rumah gitu. Terus tempat kerja gitu. Nah, sebelum kita berawal dari berangkat rumah ke tempat kerja kan pasti kalau yang timbul atau kalau suka ada rasa jenuh, ya rasa malas gitu ya. Tapi kalau sudah kita niatkan lagi, kembali kita niatkan lagi bahwa kita bekerja ibadah gitu ya. Nah, ibadah dan juga untuk bermanfaat untuk orang lain gitu. Itu timbul lagi dah kita berangkat bismillah gitu berangkat kerja. Nah, terus untuk di tempat kerja, jadi juga saya tuh gini, bagaimana caranya supaya kita tuh di tempat kerja tuh tidak hanya rutinitas gitu ya. Dan juga bagaimana kita merawat pasien tuh tidak hanya suatu kewajiban dan suatu keharusan gitu berusaha. Nah, dengan itu kalau bisa ya kalau bisa kita niatkan ibadah. Nah, dari situ dengan niat ibadah itu akan timbul kualitas kerja kita ya, itu karena Allah gitu ya. Bisa. Yang kedua juga bagaimana supaya kita meningkatkan rasa di roh kita tetap kerjaan gitu ya. Iya. Kita kerjaan itu ya itu untuk meningkatkan ilmu gitu. Ilmu kita bisa memberikan pelayanan terbaik buat pasien gitu. Sebetulnya misalnya saya mengikuti pelatihan atau ilmu baru, nah itu untuk apa? Karena saya untuk ilmu apa aja ya, untuk ilmu apa aja saja yang dan itu berkaitan dengan sesuatu yang baik gitu yang untuk diri sendiri, itu bisa bermanfaat kepada keluarga dan orang lain itu saya lakukan. Gitu. Misalnya nih berkaitan dengan pekerjaan. Nah, saya menambah ilmu pengetahuan yang baru, mendalami gitu ya. Misalkan dengan ada ilmu untuk bagaimana cara menghilangkan efek nyeri terhadap pasien, hipnoterapi misalnya gitu ya. Nah, ya, hipnotis nursing gitu ya. Nah, alhamdulillah saya tekuni itu penusam. Juga saya ikut pelatihan. Nah, kenapa sih saya ingin pelatihan itu ya karena ya kan itu karena giro saya terhadap pekerjaan untuk memberikan manfaat, jadi memberikan sesuatu kepada orang lain gitu yang bermanfaat aja. Nah, kemudian saya tekuni itu dengan semua itu butuh pengorbanan ya, misalnya pengorbanan waktu gitu ya, pengorbanan materi gitu ya. Yang saya tekuni, alhamdulillah setelah itu pelatihan, kemudian ilmunya saya amalkan di lapangan. Alhamdulillah waktu itu untuk pasien itu ada pasien dengan kanker, CA kanker. Nah, itu juga itu kebetulan teman saya gitu, teman saya. Nah, waktu itu pas 3 malam, jam 3 malam, karena waktu
belum bisa tidur tuh. Pada saat itu timbul, saya berkunjung tuh ke kamar pasien. Nah, di kamar itu ada teman saya menderita kanker siamamai payudara. Lalu saya tanya kenapa ibu tidak bisa tidur. Nah, kemudian iya karena sudah beberapa hari ini dia tidak bisa tidur. Nah, kemudian saya tawarkan, saya mau nggak saya hipnoterapi gitu ya, untuk bisa menenangkan dan bisa tidur. Nah, alhamdulillah dengan teknik yang saya lakukan, alhamdulillah Bu, kemudian dia bisa tidur nyaman ya, dia bisa tidur nyaman sampai tertidur sampai jam 5 subuh. Wah, senang sekali ya Bu bisa membantu orang lain dengan skill yang Ibu punya. Ya, betul. Mas setelah bangun itu dia sangat senang sekali, alhamdulillah, terima kasih banyak ya sudah membantu saya tidur gitu. Terus saya juga senang banget gitu, senang banget. Dan saya juga emang nggak cerita ke yang lain juga ya, ke teman saya. Saya lakukan untuk pasien itu, namun pasien tersebut bercerita kepada teman-teman saya di ruangan, gitu ya, ruangannya, dan ditanya, alhamdulillah dapat apresiasi dari tempat kerja saya, dari ruangan saya. Alhamdulillah saya gitu. Oke, menarik sekali nih Bu Desi. Dari pemaparan Ibu tadi bahwa ternyata menolong orang itu sebenarnya sama dengan menolong diri kita ya kan Bu? Iya, iya Bu Nursam. Oke, ini skill apa lagi nih yang harus Ibu miliki nih dalam waktu dekat ini, perasaan Ibu nih? Kayaknya aku harus belajar apa lagi gitu. Menurut Ibu, yang belum, yang ingin Ibu kuasai dalam waktu dekat ini skill apa lagi nih? Selain yang sudah hipno tadi dan yang menunjang untuk kemajuan Ibu di bidang profesi keperawatan. Ya, tadi saya sudah bilang tadi ya Bu Nusam, untuk ilmu saya tuh gini ya, kalau mendapatkan dorongan dan motivasi dari dalam diri saya, pasti kan kita melakukan hal itu dengan semangat ya Bu Nusam ya. Harus. Saya ingin memberikan manfaat gitu, dan memberikan inspirasi kepada orang lain gitu ya. Nah, itu dari situ. Nah, sebelumnya saya itu kan ada lagi untuk karena apa? Karena saya ingin memberikan kualitas terhadap pekerjaan dan juga memberikan manfaat kepada keluarga saya gitu, anak-anak. Yang pernah saya lakukan juga itu mengenai memiliki pelatihan tentang coaching. Oke, berarti hipnoterapi, coaching. Nah, kalau coaching itu kan biasanya bisnis, Bu. Ini coaching dalam hal apa nih yang Ibu pelajari? Coaching ini yang saya pelajari adalah menggali potensinya ada di dalam diri seseorang. Oke, berarti namanya coaching pengembangan diri, gitu, Bu. Jadi profesi coach ya. Nah, waktu emang masih pelatihan. Nah, dan belum tinggal mengikuti sertifikasi BNSP-nya. Jadi yang sudah lakukan adalah pelatihan 6 hari, yaitu di S2 3.0 coach. Oh, berarti Ibu Desi sudah ikut ISK dan point of view? 3.0 coach ya. Oh, bukan point of view, beda lagi ya? Point O ya, coaching ya. Point O ini yang pakai gambar-gambar gitu, Bu? Bukan, ini yang maksudnya yang coach yang, jadi kita melakukan itu menggali potensi dalam diri seseorang, kita itu ada sebagai suatu profesi. Sebagai suatu profesi itu dimiliki untuk semua profesi, Bu. Ibu rumah tangga siapa aja bisa. Karena untuk itu seni bertanya kepada orang lain gitu, seni bertanya dan mendengarkan. Jadi ini seni bertanya, kemampuan skill bertanya dan mendengarkan. Kemampuan seni bertanya dan mendengarkan. Waduh, mendengarnya aja kita sudah senang gitu ya. Sudah bakal mau gabung gitu. Ya, nah ini karena dari ingin untuk
bermanfaat untuk orang lain, membantu orang lain, dan terutama juga untuk anak-anak ya, keluarga sendiri. Saya ingin supaya memberikan anak-anak supaya menjadi anak yang soleh, untuk memberikan dia mengetahui siapa dirinya, gitu, mengenal masa depan, apa keinginannya ke depannya. Jadi supaya ya intinya adalah untuk anak-anak dan orang lain. Dan juga dari ilmu itu kita dapat bisa meng-coaching diri sendiri gitu. Meng-coaching diri sendiri yaitu misalkan kita ada suatu salah atau problem, kita bisa ada seninya untuk meng-coaching diri sendiri. Oke, Bu Desi, teringat saya dalam hal meng-coaching diri sendiri. Nah, setahu Ibu kan ini mau coaching diri sendiri. Apa nih yang harus Ibu bangkitkan self mastery Ibu dalam hal ini apa? Setelah Ibu meng-coaching diri sendiri, hasilnya apa gitu? Hasilnya? Ya, nah, jadi hasilnya itu saya mengalami misalkan masalah atau kesedihan atau trauma ya dalam diri sendiri. Nah, kemudian saya itu ingat bahwa kita tidak hanya mau menerima sesuatu, tapi kita harus memberikan. Oh, oke. Jadi kita harus memberikan sesuatu, tidak hanya menerima aja. Dan juga sebenarnya kalau kita lagi marah atau sedih itu nggak apa-apa diekspresikan, kita terima, kita tidak boleh mengelak gitu ya. Tapi maksudnya tidak lama. Setelah kita menerima kita sedang marah atau sedang sedih, kita terima. Kemudian kita coaching itu maksudnya supaya bahwa itu kita nggak bisa merubah, kita kan nggak bisa merubah orang, itu kamu harus begini, harusnya kamu percaya harus begini, harus baik, kamu harus sikap seperti sama saya, kamu nggak boleh seperti itu pada saya, tidak seperti itu. Jadi kita nggak bisa merubah seseorang tersebut, tapi bagaimana kita yang merubah suatu kondisi lingkungan. Oke Bu, berarti kita tidak bisa merubah seseorang, tetapi kita bisa merubah diri kita sendiri. Barangkali seperti itu ya? Ya, merubah lingkungan. Merubah lingkungannya gitu, lingkungan. Ya, jadi kita yang harus merubah keadaan. Nah, terus kita juga lihat dia sisi baiknya, gitu, sisi baiknya dari seseorang tersebut. Oh, jadi karena misalkan dia tidak menghargai kita gitu ya. Nah, terus apa sih akhirnya kita lihat dulu apa sih sebaiknya kita menerima penjelasannya apa gitu, dikomunikasikan. Oke Bu, dari sekian Ibu mendampingi coaching, pernah nggak Ibu punya pengalaman buruk terhadap sesuatu hal yang terus Ibu bisa menguasai emosi Ibu untuk menghadapi itu? Bisa sharing-sharing nih ke kita. Contohnya yang membuat Ibu di titik nadir, tapi Ibu bisa bangkit dengan self coaching yang Ibu lakukan sendiri. Jadi sesuatu hal ya, itu dulu saya sesuatu hal yang membuat kita drop ya. Tapi Ibu bisa bangkit gitu. Dapat. Oh ya, waktu itu emang banyak kejadian yang dirasakan gitu ya. Seperti kejadian kecelakaan aja ya. Kecelakaan, saya tuh mengalami kecelakaan 3 kali. 3 kali itu yang parah gitu ya. Waktu itu saya juga ditabrak oleh mobil dari belakang sampai patah tulang di bahu kanan. Dan itu juga waktu kondisi awal itu memang waktu kecelakaan pingsan, terus juga ada luka
Yang pada saat itu juga saya kaget itu, saya lagi bonceng anak soalnya. Bonceng anak saya nggak apa-apa. Jadi Ibu patah tulang bahu? Sadar dari pingsan saya. Ya, tulang bahu kanan itu. Patah tulang bahu kanan. Terus pas saya pingsan, pas saya sadar dari pingsan itu, yang saya pertama kali tanyakan adalah anak saya. Bagaimana anak saya? Alhamdulillah saya dilarikan di rumah sakit. Sebenarnya sih ditelepon dulu ya keluarga di rumah, gitu kan. Keluarga di rumah. Alhamdulillah akhirnya datang kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah itu ya udah, jadi kondisinya ada undangan itu ya, karena ada patah tulang, terus apa namanya, masih operasi ya. Menghadapi operasi juga kan juga, walaupun tenaga medis juga pasti cemas ya, cemas operasi ini, terus ada pokoknya bayangan macam-macam dah untuk ke depannya, atau nanti di meja operasi gimana, terus apa nanti apakah saya akan hidup lagi gitu ya, gitu. Jadi apa nanti bagian ke depannya. Tapi alhamdulillah anak Ibu nggak apa-apa ya? Alhamdulillah anak Ibu nggak apa-apa. Alhamdulillah nggak apa-apa. Itu kejadian tahun berapa itu? Itu tahun 2000 apa ya, pas itu 2000 sekarang 2000 ini ya, 2021 ya. Sekarang 2021. 2000 ya, 2 tahun lalu. Tapi alhamdulillah Ibu sudah sehat nih, nggak ada apa-apa ya, sudah bisa pulih. Itu apakah akibat self talk juga, akibat Ibu self sendiri, self talk gitu? Ya saya sama emang itu ya ikhlas ya. Nah, ikhlas juga, terus ya tetap berdoa sama Allah ya, berdoa sama Allah. Dan apa yang saya lakukan sampai jadi semua itu saya lakukan pasti dengan misalkan mau operasi, pasti kita persiapan Allah gitu sebelumnya. Ya, menerima dengan ikhlas juga. Jadi Bu, misalnya nih, ya, Ibu kan sudah pernah operasi, kemudian mendampingi operasi, berarti menghadapi kamar operasi itu seperti menghadapi ruang-ruang lainnya gitu ya, sudah hal yang biasa gitu ya Bu ya? Iya, kalau emang tugas saya bukan di kamar operasi, cuman memang pernah seperti itu waktu di operasi. Pernah mendampingi operasi? Mendampingi. Tapi waktu itu pas masih praktek sih, kalau waktu kerja, karena bukan di tempat itu, tempat kerjanya bukan dia. Kalau saya kan di ruang rawat inap. Oh, di ruang rawat inap ya. Berarti Ibu setiap hari bergelut dengan orang-orang yang berganti-ganti itu Bu. Berganti-ganti pasiennya. Nah, bagaimana Bu menghadapi orang baru gitu, orang baru terus besok lain lagi dengan pribadi dan karakter yang berbeda. Pernah nggak dia emosi, terus gimana tuh kita menghadapinya gitu supaya tetap santun, tetap ramah, tetap enjoy seperti Ibu kalem gitu. Gimana tuh kiat-kiatnya? Ya, jadi ya benar sama kan, kalau kita di tempat kerja pasti ada yang ya orang baru gitu ya. Bukan orang baru aja, tapi misalkan penempatan ruangan, salah satu ruangan terus pindah ke satu ruangan lain gitu ya. Itu kan perlu adaptasi gitu ya, adaptasi ruangan, adaptasi ya. Ya, itu dibutuhkan juga, itulah yang dibutuhkan kita itu, dibutuhkan adanya EKI di tempat kerja ya. EKI di tempat kerja, emotional counts, jadi nilai emosional. Jadi kecerdasan emosional kita. Kita di tempat kerja, kita harus bisa bisa beradaptasi. Alhamdulillah sih, emang adaptasi itu sebenarnya ini ya paling tidak menyenangkan, tapi harus kita jalani gitu. Sudah beradaptasi, alhamdulillah sih mampu, dan
yang tidak terlalu sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah, itu tadi butuhnya kita tuh rasa legowo, terus rasa empati, rasa merasakan, jadi ikut bisa merasakan. Ibu Desi punya akun sosial medianya apa ini? Biar sahabat cahaya nanti like, follow, komen, dan share gitu. Itunya yang di Facebook dia Titik Fajar, kalau yang di dia si Nurhayati. Kalau IG-nya? Dia si Nurhayati 75 IG. Oke, nanti sahabat cahaya yang bergabung di grup Telegram, kita saling mengoptimasi ya, saling komen. Nah, dari pemaparan Ibu Desi tadi, untuk para sahabat yang baru mau bergabung menjadi perawat, bisa mengambil hikmahnya. Ternyata setelah dijalani, profesi ini juga membawa kenikmatan tersendiri. Yang penting kita nikmati ya kan Bu, nggak boleh kita merasa bosan gitu. Kemudian memang harus kayak Ibu bilang tadi, harus bekerja dari hati gitu ya Bu ya. Terus Bu gini, Bu Desi kan selama ini sudah bertahun-tahun nih menjalani profesi melayani, care gitu kan. Ada nggak keinginan untuk misalnya, beralih dong aku ke bisnis online atau menjadi reseller atau dropshipper atau yang selama ini kan orang suka gitu tuh, lagi ngetren ini ikut gabung ini gitu, lagi ngetren itu ikut gabung itu gitu. Ada nggak? Atau nanti keinginan Ibu setelah pensiun mau buka usaha apa atau mau buat coaching seperti tadi, buat konsultasi atau gimana nih? Ceritakan dong ke sahabat Cahaya seri-seri. Ya, untuk kedepannya kalau saya sih pengen kalau untuk bisnis pernah ngejalanin sih. Saya kan pernah jadi reseller jaket. Oke. Jaket nih seperti jaket. Jaket yang untuk apa tuh? Kesehatan ya. Oh, jaket yang ini ya Bu, yang kalau kita lari bisa jadi kurus gitu, pakai jaket itu? Bukan, jaket biasa, kayak bombers gitu, jaket apa aja. Oh, soalnya dulu pernah juga tuh ada orang yang jual jaket, pakai jaket itu kalau lari keringatnya semakin banyak katanya gitu, semakin seperti jaket apa tuh ya, pokoknya bukan ya. Jadi jaket apa ini Bu? Iya jaket itu sih udah, tapi udah berjalan waktu itu tahun sudah berhenti sih. Pengalaman aja. Kan pas lagi seneng ini gitu. Berarti itu selingan aja. Kalau bisnis kayak apa lagi ya? Kosmetik gitu. Tapi itu cuma buat aja sih. Sampingan aja. Berarti itu hanya untuk sampingan aja ya? Ya. Kalau ya, untuk kedepannya saya punya cita-cita juga sih ya Bu Nur Sam untuk kedepan nanti pensiun gitu ya. Kalau untuk kegiatan pengennya tuh pengen jadi buka praktek klinik, coaching, hipnoterapi sama untuk kesehatan. Kayak refleksi. Oh, berarti buka ini Bu seperti terapi refleksi, massage gitu ya Bu ya, buka seperti pokoknya untuk layanan kesehatan, kemudian periksa darah, periksa kehamilan gitu-gitu Bu. Kalau itu sih udah pernah, tapi untuk klinik ya. Oh, itu bidan ya? Ya, atau ini saya untuk terapi yang seperti apa namanya tuh, pengobatan alami, misalkan kayak pijat bukan akupuntur, maksudnya pijat refleksi. Pijat refleksi. Nah, berbicara pijat refleksi ini Bu, pijat refleksi itu kan kita harus tahu tuh titik-titik di tangan, di telapak tangan ini ada berapa titiknya. Sementara titik meridian di tubuh kita ini ada 360, ya kan? Titik tangan dan telapak kaki. Nah, itu harus kita kuasai ya Bu ya. Suaranya hilang Bu.
Iya. Kalau enggak nanti takut salah, malah suara saya udah dengar, Bu? Sudah. Oke. Udah ya, jadi ada seperti itu pengen tapi itu sedang ditekuni, sedang dipelajari berusaha. Berarti itu skill yang Ibu dalami saat ini ya? Ya, untuk terapi teknik terapi refleksi. Nah, kalau refleksi itu Bu, selain tangan dan telapak kaki, itu saja yang dipijat? Iya, telapak tangan, kaki, jari-jari gitu. Ya. Terapis gitu ya. Terapis, ya. Karena tangan ini sudah mewakili keseluruhan titik-titik yang ada di tubuh kita ya, Bu? Nah, jadi tangan ini adalah bagian kecil dari tubuh besar kita. Nah, dari situ, jadi sebagai langkah utama kalau sebelum untuk perawatan di rumah, untuk kesehatan di rumah, pencegahan, pengobatan juga. Oke, berarti kita melakukan preventif juga. Berarti Bu, selain melakukan pencegahan, juga pengobatan gitu ya Bu ya, dan pasca juga. Nah, apa nih yang sudah Ibu lakukan nih persiapan-persiapannya untuk membuka klinik terapi tadi, Bu? Kalau itu masih belum ya? Masih dalam wacana? Ya. Ini kalau sudah ada. Kalau pensiun berapa tahun lagi, Bu? Pensiun insya Allah 10 tahun lagi. Oh, masih lama. Berarti masih panjang waktu untuk mempersiapkan masa pensiun gitu ya kan, Bu? Karena kan ada juga tuh yang begitu sudah pensiun dia sindrom, nggak tahu nih mau ngapain gitu ya. Wah, namanya sindrom pasca pensiun gitu. Karena selama ini aktif gitu kan, setiap hari pergi kerja, tibanya di rumah saja gitu. Wah, sesuatu yang membuat sindrom gitu. Nah, mungkin itu nanti bisa Ibu dalami juga tuh, menghadapi sindrom pasca pensiun gitu ya kan, Bu? Ya makanya butuh itu ya Bu ya, butuh keterampilan gitu ya, wahana baru gitu kan, jadi supaya tidak stres gitu kan maksudnya. Oke. Nih ada apa lagi nih Bu yang ingin disampaikan nih ke sahabat saya? Iya, yang seperti tadi itu ya sebenarnya sebelum talk show tadi tuh, sebenarnya itu ada sesuatu yang membuat cemas dan membuat stres ya. Sebenarnya itu ada sesuatu kejadian aja sih, mungkin karena di tempat kerja juga, mungkin karena miskomunikasi ya, atau mungkin ada miskomunikasi ya. Nah setelah itu kan saya pas mau acara itu jam 4 sore ini. Iya. Jadi ya sempat stres ya ini. Karena pekerjaan gitu ya. Aduh, sore mau talk show nih, ini gimana ya? Dan juga kayak berkaitannya dengan isu yang dipaparkan gitu ya. Akhirnya saya Bismillah, jadi berdoa sama Allah, ya Allah beri kekuatan lah gitu ya. Ya udah Bismillah, terus apa namanya, dipersiapkan semua ya, apa namanya, alat-alat juga, terus ada di fisik kita, badan kita semuanya kita udah dirapikan semua, baju semua rapi. Nah terus kemudian masih cemas karena memikirkan sesuatu yang tadi ya, stres atau dapat kerja gitu. Nah kemudian saya coba ini aja nih, twist ya. Cara twist itu maksudnya melingkar. Jadi tisu ini ya kan tisu ya Bu ya. Nah ini dipilih terus saya putar di ujung jari ini. Itu untuk menurunkan kecemasan. Oke. Ilmu baru ini Bu. Ya, kan untuk tisu ini. Jadi pilih-pilih gitu. Dan putar gini.
Nih, keluar ya. Diputar-putar di jari telunjuk. Ya, Itu untuk terus sampai menghilangkan kecemasan. Nah, terus kita tarik napas panjang, terus juga itu kali, terus putar lagi sampai kita hilang cemasnya. Tapi alhamdulillah tadi hilang cemasnya. Oke, pantesan nih sudah segar bugar nih Ibu sekarang ya. Wah, terima kasih banyak nih Bu sudah hadir berbagi pengalaman di acara Bisa Bincang Santai bersama indahnya berbagi. Semoga profesi Ibu yang sudah Ibu geluti selama ini semakin di hati gitu, semakin Ibu cintai dan Ibu lancar, sukses terus dan salam juga buat keluarga. Anaknya berapa nih Bu? Alhamdulillah diamanahi anak 4. Kaya ya. Boleh ceritakan Ibu masing-masing karakter anak gitu dalam keluarga. Beda ya kalau anaknya yang untuk perempuan memang biasa yang perempuan lebih dekat ke ibu? Ya. Lebih dekat ke ibu atau ke ayah? Kalau anak perempuan? Perempuan ke saya. Oh, ke ayah. Terus yang semua cenderungnya ke saya sih semuanya. Kalau untuk dan golongan darahnya memang berbeda, yang ada yang pertama kan golongan darahnya A sama yang perempuan A, yang pertama O, yang kedua A, yang ketiga 4 A semua. Jadi yang O cuma 1 saya. Yang ikut ibu ya? Yang bapaknya. Benar, emang berbeda-beda karakternya. Yang kalau anak perempuan itu emang biasanya dia lebih ini ya, lebih disiplin gitu ya. Terus apa namanya, ada yang juga kalau yang kedua itu lebih perfect, tapi kalau yang pertama beda-beda ya Bu. Berarti setiap anak itu unik ya Bu. Ada yang perfect, ada yang selengean, ada yang apa adanya. Yang masing-masing punya karakter pribadi yang harus kita cintai, harus kita dampingi terus sebagai orang tua. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi nih Ibu Desi. Sehat dan salam untuk keluarga. Baik Anda seorang perempuan, single parent, ibu rumah tangga, ataupun siapapun yang suka usaha, ingin mandiri, bisa berbagi, sharing pengalaman, tutorial, resep masakan, dan apapun hal menarik lainnya, serta ingin mendapatkan income dari hobi Anda, silakan bergabung di bit.ly/daftar sahabat Cahaya. Nanti kita akan sharing-sharing di grup ya. Nah, mengapa harus ikut? Karena berbagi dan sharing bagaimana caranya men-scale up bisnis kita, men-scale up soft skill kita, karena saat ini sudah beralih dari konvensional menjadi digital. Kita yang jauh dengan Ibu Desi bisa dekat gitu ya, melalui ruang Zoom ini, melalui grup yang akan kita bangun nantinya di komunitas yang saling mendukung. Kita akan berada dalam satu frekuensi modifikasi materi dalam indahnya berbagi. Demikian, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cahaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.